Tapi Uranus dan juga Kalea sudah ditutup sama Virtus Pro dan mereka memiliki arah first pick. Yuzong belum ditutup kali ini. Ben gak sih? Yuzong apakah di-ban karena ini adalah sebuah batu azimat yang cukup mengerikan. Batu yang bukan sembarang hero yang mendapatkan kemenangan perfect menurut gua untuk di laga wildcard ini. Karena selalu diajak dia. Yuk. Jong, yuk Jong gitu. Temen saya lagi makan bagelan keselak. Udah lo makan dulu. Gue yang cover dulu ya. Hylos dan satu band terakhir. Kalau mereka memilih ke arah Yisansin juga nggak masalah sebenarnya. Cuma kalau Zuxin juga boleh. Yes, Zuxin juga boleh. Kenapa Zuxin juga boleh? Karena Zuxin dari tadi ini menjadi power dari si Bobber tersebut. Dan Bobber sudah ditutup mulai dari Zuxin dan juga Eve-nya. Kalau gue mungkin berasumsi dengan sudut pandang gue ini enak untuk Yuzong. Tapi harus standby just in case ada Lunox atau Kimi di seberang sana, mereka udah tahu how to counternya. Jadi prepare. Yuzong. Dari 37 game berjalan di babak wildcard, hanya Sora dan Yuzong yang masih mempertahankan 100% ban and pick rate. Ya, memang kuat untuk ngomongin Yuzong. Dan di match kali ini, wanginya agak sedikit berbeda. Iya. Wanginya seperti harum gitu ya. Betul. Untuk Yuzong yang muncul di pick pertama. Tapi semua itu tergantung. Ya kan? Tergantung seperti apa nanti di dalam game planningnya. Karena terkadang ada sebuah obstacle yang bikin kita kepleset. Itulah kayak misalnya kulit pisang, biji jeruk, kayak gitu-gitu. Yang suka bikin kepleset. Obstacle kan? Beda mas. Hah? Beda. Nggak obstacle kayak gitu maksudnya yang banyak hal gerakan-gerakan tambahan kalau gue bisa bilang. Yuzong dive in sembarangan, nggak ke mid lane, itu kan berbahaya. Kalau mereka mau main commit lagi, boleh mereka main Lunox. Tapi kalau mereka mau main Yisansin, dia pakai Grok. Ini dia. Mungkin ya, kalau saran gue, nggak saran juga sih lebih jago mereka. Gue lebih suka mid-nya Kimi. Kenapa? Karena bakal tetap ada DPS. Berarti jauh untuk ngintimidasinya terus-terusan gitu ya? Terus-terusan rotasinya biarin sama grup Kimi ini jalan, clear cepet, jalan. Sungai udah pasti dipegang. Dan kalau ngomongin Kargatot kaca, sebelum level 4 dia nggak dapat Guardian. Di poking, revitalize keluar, minimal dia tumbang. Nah cuma Busquets ngerespon mereka, gimana cara counternya? Oke. Pick ketiga dari Busquets. Mid lane dulu. Kimi oke. Tapi Selena. What? Wah berani coy. Berani Ji. Tapi ini kalau ada di game crucial, power harusnya. Harusnya matang lah. Tapi ya balik lagi, Will. Game crucial, mateng, jangan cuma mateng dari hero-nya, plan-nya. Plan-nya juga harus bener. Kalau plan yang nggak sesuai sama Selena tersebut, misalnya dia main Selena, terus mungkin nggak ada kombonya, atau mungkin nggak ada covernya, itu jadi sayang. Cuma kalau main Selena untuk trap ngebuka vision aja, gitu loh. Kadang kan, ya paling enak ya putusan. Ini Gatot Kaca Selena enak. Keselak. Bukan, udah mulai naik asemnya. Dari lambung udah mulai naik. Oke, Ruby Ben. Band keempat dari Virtus Pro. Terus. Aduh, ini menarik. Gold lane-nya gak sih? God lanernya. Opsi dia. Mungkin kalau menurut gue sekarang nggak usah opsi dia sih. Gak usah. Nggak usah, mereka nggak ada yang terlalu power dash banget. Mungkin kalau menurut gue lebih fokus ke arah ini, EXP-nya. Lapu-lapu gitu ya? Boleh, lapu-lapu. Uranus udah untungnya. Oh, mereka lebih fokus ke arah hari. Nyari damage tambahan lagi ya dari goldnya. Last band dari BGT. Busquets. Ini penentuan banget, ini udah last chance. Dan Kimi. Kebaca seperti aja. Iya, makanya tadi gue udah feeling tuh. Pasti ada Kimi. Yaudah, Lung. Kalau dia nggak mau main Kimi biar rotasinya cepat, ganti Lung. Pakai Lunox. Kenapa gue masih keke banget Lunox? Ini ngomong kalau misalnya dia ada crowd control taktik
Tectonic Charge-nya itu bisa dibarengin sama Darkening. Oke. Minimal pasti dapat 1 point kill. Dan kalau misalnya di counter sama Avatar Guardian untuk nge-cover, dia masih punya order. Jadi emang masih nyambung di situ ya. Tapi Masih nyambung. tapi di satu sisi juga dengan Selena berarti spellnya juga kurang lebih purify. Bisa jadi ada 2. Jadi menurut gue tergantung. Dia mau gimana cara gameplaynya. Mau agresif atau dia mau cukup defensif. Defensif dia purify. Mau agresif biarin aja flicker. Hindarin aja lelenya. Kalau hindar. Ya, pokoknya orang-orang kayak gue ini yang gak tau kenapa gue magnet lele. Gue lelet ada gue kejar loh. Aneh. Refleks. Iya kiri gue tuh jempol kiri gue aneh banget. Kadang kita kayak gitu, kita paling belakang kita yang kena. Iya dari sekian ribu, kalau kata KB dari sekian puluh ribu orang nih kenapa harus gue yang kena. Sambil ngomong lagi tuh, Bang, kol gorengnya mana? Pecel lele mas. Masih uduk gak sih abis ini enak banget ya. Aduh. Bener tuh. Iya, oke. Pick EXP. Apakah akan ada badan atau bahkan EXP yang cukup problematik seperti Sora? Karena Soranya nggak di-ban. Lapu-lapu masih open. Lapu-lapu juga boleh. Dan opsi dia dulu. Supaya Soranya nggak di-counter. Ini kalau mid kayak gini kayaknya Parsha oke loh. Parsha oke. Gua suka Parsha. Parshanya bisa ngejangkau opsi dia. Bisa main sama Grok. Bisa main sama Grok. Udah bisa bawa Purify juga. Atau Jaga mereka jarak. mau mempertahankan metode main yang emang tadi sebenarnya kan udah nggak bisa lagi tuh ya. Udah di-ban. Ya. Tinggal pilih. Mau yang mana? Kayaknya Parsha sih. Parsha dan satu Gua agak, lane. tapi gua agak worry sih kalau Parsha. Iya sih. Kazuya-nya bagus banget soalnya. Dia ngemainnya nggak di awal. Dia mainnya di tengah teamfight sama belakang. Lilia Cloud. Wah. Lilia was a little girl. Oke. Waduh, 2 marksman nih. Gimana menurut Pak Pulung dan Aul? Sebentar lagi kita akan menuju ke dalam last pick di last day wildcard kita. Jadi ini seolah-olah dipaksa buat pakai Purify ya sama Busquets. Gue Sora sih dia. Sora nggak di-ban tuh. Kalau Clue ini makanan Lilia. Sora. Tahu nggak kenapa Sora? Sora. Berangkat. Busquets gue. Busquets. Gue Busquets draftnya. Busquets draft ya. By draft. Gameplay nggak tahu. Gue VP sih. Saya VP deh. Woi. Yuzong, karena gue masih percaya klinik Yuzong. Itu dia. Saya tadi Busquets sendirian saya menang nih ya. Kamu sekarang Busquets sendirian, apakah yang sendiri ada sendirian? Ini emang bisa dibilang Yuzong ini azimat berduri ya. Itu bahasa Melayu azimat berduri. Coba kalian cari aja ya. Saya nggak paham. Oke. Pak Pulung, VP, VP saya. Aul, VP, VP. saya Busquets. Mari kita lihat. 1 tiket terakhir menuju ke arah Swiss Stage. Gak ada kesempatan kedua, gak ada nyawa kedua. Mari kita menyaksikan di Sudden Match Wildcard M7 pada tepuk tangannya. Let's go to the land of down. Let's go. One last chance. Best of one yang akan kita saksikan. Entahlah milik VP ataupun Busquets yang akan membuktikan bahwa mereka layak untuk melaju ke Swiss Stage. Yang sudah ditungguin sama Onyx. Onyx lagi nonton. Onyx lagi Hai, nontonin. Onyx. Ternyata mereka lagi susah-susahan di sana ya. Bad Hey, apa yang terjadi? 2 melawan 1 dan bad cut. Bad cut down. Wow. Wow, bad cut-nya down ya. Dia langsung dipatahin juga dengan adanya rotasi cepat yang dilakukan oleh Kazue. Siapa yang sangka Kazue-nya skip Little Wanderer loh. Yep, dan barusan ada Mike T. Swin tadi langsung dikeluarkan pula. First blood. Yep, hampir kena. Karena main Selena kali ya, dia harus bener-bener menangin banget early-nya juga. Harus bener-bener agresif dan udah kelihatan sih sebenarnya agresivitas yang dilakukan oleh Kazue. Dan Selenanya Season Hunter dia bisa bantuin juga untuk bisa mempercepat bagaimana pattern farming dari Kazue-nya. Sementara ada pencurian jungle yang dilakukan oleh Zaur Egoist. Tukar lagi sehingga akhirnya 1 point kill di awal tadi belum menjadi sebuah jaminan banget untuk bisa mendapatkan snowball secara pasti. Yap, sementara itu wave mina di bagian tengah tadi sepertinya udah langsung berhasil diamankan. Dan sekarang di area dari River, apa yang akan terjadi? Bobber dan juga Pluto mereka jalan bersama, mereka rotasi bersama nama di bagian bawah. Antara Exi dan juga Bad Cut.
Belum selesai pertarungannya. Oke, masih aman. Kazuya-nya juga masih bisa mendapatkan ke arah gold scavenger crab yang bisa didapatkan. Disebar sudah ini teror lele di mana-mana. Trap-trap yang akan bisa membantu juga membuka vision dari Busquets Esports itu sendiri. Turtle sudah muncul. Belum level 4 untuk Pluto, tidak ada tectonic charge. Namun Redcode-nya Oke, mulai sepertinya ada sebuah serangan dan berhasil menghancurkan Bad Cut sekali lagi. dan sepertinya memang sudah terbaca ya bagaimana Yuzong ini akan menjadi prioritas. Dilepaskan bukan tanpa adanya antisipasi. Ditargeting 2 kali dan akhirnya membuat dari Yuzongnya tidak bisa bantuin ke arah objektif. Dan Kazuya dapetin snowball power ya, dia dapetin turtle, dia dapetin 2 poin kill Pak Pulung. Oke. Permainan cukup cepat, rotasi yang cukup cepat, dan tempo permainan cukup cepat di awal-awal ini udah terlihat ya. Sangat ya. Walaupun sebenarnya goalnya nggak yang terlalu jauh juga ya, masih di bawah angka 1000 juga. Cuman sebuah rencana dari Busquets Esports yang dijalankan di game kali ini terlihat sangat-sangat efektif. Mereka patahin gameplay bad code-nya sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Yep. Oke, masih cukup santai. Sementara Zoregois tadi keluar dari rumputan langsung menjadi tujuan utama dari Wah. begitu banyaknya player dari Busquets Esports. Masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh TV. Apa yang akan terjadi? Mereka mendapatkan sebuah tekanan begitu berarti dan sekarang PP diusir dari area defensifnya sendiri. Masih berhasil mengamankan karya dari Orange Buff. Namun sekarang tertinggal satu player. Apa yang akan terjadi? Exi menjadi korban. Lumayan dalam sih itu ya, tapi Kazuya Yap, ada satu shadow kill, damage terbagi ke 4 poin tadi kayaknya. iya 4 ya, bahkan Kramernya ikutan. Iya kena semua tadi bang, adik salah apa bang? Ikutan juga kebagi damage-nya ya, tapi wah Virtus Pro yang mereka coba benar-benar menanggulangi tabrakan yang dilakukan oleh Busquets. Mereka panis satu persatu dan akhirnya Bad Code sempat mengeluarkan satu buah Black Dragon Form untuk mengejar juga, dan sehingga Exi yang dalam keadaan gak ada flicker, dia tumbang seadanya. Berat ya. Berat. Iya terlalu dalam juga sih tadi kayaknya. Ya mau gak mau tadi kan Exi jadi orang depan juga kan. Dulu emang buat dengan setup yang dia punya. Oke. Turtle yang kedua ya, berarti di menit yang keempat Plutonya udah level 5. Buset, udah ada Twin Talker. Windtalker udah menjadi akan item core pertama ya untuk opsi dia dari RX juga. Setelah adanya Warrior Boots yang didapatkan. Tapi hati-hati nih, Busquets Esports gak bisa sembarangan juga. Karena Tectonic Charge ini akan bisa memberikan counter initiate dengan begitu menyebalkannya juga. Ya. Tapi kayaknya gak ada kontes ya. Virtus Pro Mereka gak mau ini ya, ngiklasin aja tuh. Jauh banget tuh, Isun Cina di bawah. gak mau terlalu greedy ya. Gak mau Wah, rotasinya udah langsung dilihat sama Pluto ya. Oke, hampir nabrak. Ntar sekarang ada Mighty Swing tadi udah langsung dikeluarkan Waktar. Dan juga ada Bobber di bagian belakang. Oke. Dan sejauh ini dari Virtus Pro mereka ditabrak. Tertangkap basah sendirian, Flicker langsung dikeluarkan dan sahabat Tarop Guardian. Trustless tadi masih sempat dikeluarkan pula oleh Zoregois, tapi hampir saja. Bahkan Exi-nya masih sempat kabur sambil bisa memberikan damage. Namun sekarang ada Shadow Kill yang udah langsung dikeluarkan. Tepat masuk ke dalam tubuh dari Pluto. Yap, wah satu tukar satu ya. Pluto tukar identity. Tapi Busquets Esports bisa mendapatkan sesuatu yang lain. RX-nya benar-benar memegang kendali atas Super Egorka, ditahan dan bahkan dia pede untuk nge-cut sendirian Pak. Pede pisan. Banget. Dan sekarang Wakternya juga udah hadir kembali untuk bisa memberikan backupan. Bottom lane-nya udah mulai didorong dengan hadirnya Zoregois. Mirroring sepertinya ingin dilakukan di bagian bawah. Apakah mereka berhasil? Tapi sepertinya masih gagal dengan ada wuset. Hancur. Wow. 1v1 situation. Boleh. Heaven's Wrath ya. Ditembak dan dipukulin dari atas, dikejar, dan itu dia sebuah kalkulasi yang baik juga. Dan akhirnya gak ada trade yang so-so gitu dari Virtus Pro. Mereka mau coba untuk dapetin bawahnya, tapi top lane-nya juga hancur. Sedangkan justru gak berhasil dari Virtus Pro. Oke, ketinggalan. Sempat untuk kaburkah? Tidak sempat sepertinya. Tidak sempat. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sekarang Kazu hadir. Quad Shadow Phantom Shuriken. Wah. Begitu berat babak wildcard untuk kedua tim ini, tapi setelah lolos dari sini, yang dihadapin, wah, makin berat.
Ntar dulu, ini satu obstacle aja nih susah nih ya. Iya. Lolos stage aja udah berat nih. Oke, sementara itu sekarang coba lihat Exi apa yang akan dia lakukan. Akankah Exi menjadi orang terpaguna untuk bisa menghantarkan lagi damage yang dia miliki dan juga crowd control yang dia punya. Tapi Shadow Kill terbagi lagi damage-nya. Ada satu, Abyssal Arrow udah langsung dikeluarkan dan turtle-nya kembali menjadi milik dari Kazu. Begitu baik. Namun Wachter tadi mencoba untuk bisa mengejar, bahkan sekarang Abyssal Arrow kembali dilemparkan. Yap. Dan belum terlihat ya untuk Abyssal Arrow yang connect dan bisa menjadi satu poin kill buat Identity juga. Yup. Oke. Boostgate Esports, mereka menyisakan kali ini 2000 yang mereka pegang, gold yang mereka pimpin. Dan bahkan RX-nya masih aman banget dari tadi, dia nggak ada yang nyentuh sama sekali, Pak. Gold lanernya belum diapa-apain dari tadi. Belum kerja, belum ngapa-ngapain dia. Iya, belum ditemenin, belum diajakin perang. Iya, diajak makan keluar juga Belum. Kenapa? Sabar dulu. Iya, Mobile Legends. Mobile Legends. Nah. Oke, Pluto. Kembali lagi harus menelan banyaknya juga trap-trap yang disebar sama Identity ya. Nah, teror-teror lagi. Walaupun belum ada yang kelihatan on point banget gitu trapnya. Tapi lumayan ini pasti menjadi gretak-gretak gitu ya. Yang buat kita kayak agak sedikit harus react mundur tuh. Kayak trigger Trashless minimal. Ya, tapi Virtus Pro masih mencari momentum untuk bagaimana bisa mereka mendapatkan inisiasi yang maksimal dari Pluto nantinya. Yep, nancep. Enggak, bukan pilihan yang baik ya. Enggak dulu. Enggak dulu katanya. Nah loh, ini bottom lane-nya masih bisa dipertahankan oleh Virtus Pro. Top lane-nya udah mulai didorong, tapi hati-hati Pluto sendirian. Oke, nabrak kali ini Wachter. Dari masing-masing jungler sama-sama level 12, cuman kita lihat keuntungan dari objektif ini jauh lebih dimiliki oleh Boostgate. Jauh ya dengan hancurnya outer turret di arah top dan juga bottom, apalagi modal dari Perfect Turtle-nya juga. Cuman sejauh ini ya masih belum ada hal lebih lagi gitu yang bisa dilakukan sama Boostgate Esports. Belum ada inisiasi, belum ada upaya untuk bisa dapetin lagi objektif yang lain yang menuju ke arah turret. Masih terbilang cukup menahan dulu nih, meredam dulu apa yang telah terlihat sepanjang 9 menit pertama. Yep. Sementara itu sekarang, Wah, Tectonic Charge! Connect karena 5 player tadi dan sekarang ada Blazing Duel langsung dikeluarkan dan itu pun Connect. Karena beberapa player reaksinya down, waktunya pun langsung menghilang. Sementara sekarang coba lihat, Identity masih berhasil kabur dan RX masih selamat. Itu dia yang tadi sudah dibahas, bagaimana caranya untuk Pluto bisa mendapatkan momentumnya dan itu dia. Lagi-lagi Tectonic Charge. Dan akhirnya mendapatkan 2 poin dari Exi dan juga Wachter ya. Walaupun Zaur egoisnya tumbang untuk pertama kalinya yang bisa kita katakan sebenarnya upaya dari Virtus Pro udah oke banget. Cuman sayangnya Boostgate bisa membayarkan hal tersebut dengan hal yang cukup seimbang lah. Hampir seimbang dengan dapetin 1 nyawa ke arah Zaur egois yang akhirnya menelan poin rate pertamanya. Oke. Ini akhirnya ya. Ada gebrakan yang bisa dilakukan juga oleh pemain dari Virtus Pro. Iya harus gitu gak sih? Inisiasi. Tapi Boostgate ya, mereka masih bisa menguasai visionnya terlebih dahulu dimakan. Yap. Apa yang akan terjadi? Terlihat kali ini. Mereka mencoba untuk bertarung di dalam area dari Lord itu sendiri. Badcard menjadi orang terdepan. Zaur egois. Oh kena lele dan apa yang akan terjadi? Lelenya pun menjadi malapetaka, Plutonya down. Belum ada balasan yang bisa dilakukan oleh pemain dari PP. Tapi RX membalikkan keadaan. Walaupun dia dikejar-kejar sebegitunya sama Badcard, tapi ternyata dia bisa kabur dan membalaskan keadaan berkat dari Haskell juga yang dia miliki harusnya. Itu ada efek lifesteal yang buat dia semakin sustain dan 1 Abyssal Arrow yang tepat menuju ke arah Zaur egois. Di follow up dengan Shadow Kill plus Retribution yang akhirnya membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari Boostgate. Dan ini dia replaynya. Abyssal Arrow yang pas banget. Di situ Shadow Kill plus Retri-nya Kazue membuat akhirnya ada nafas dan kesempatan semakin terbuka. Dan di sini pun RX dia punya Haskell, kejar-kejar dia sambil menghindar kan. Kabur dia. Boostgate, kemenangan di depan mata, momentum tadi bisa menghancurkan loh. Pertahanan sekaligus mentality yang dimiliki oleh pemain dari VP. Oke. 1 buah Lord yang berjalan di arah bottom lane dibiarkan terlebih dahulu. Fokus ke arah inner middle turret yang menjadi target terlebih dahulu oleh Boostgate untuk sekarang. Lagi-lagi teror Abyssal Trap, Abyssal Arrow.
mengganggu Virtus Pro yang dalam keadaan tertekan untuk saat ini. Hanya mengandalkan Magic Center dan top lane bakal didorong. Yap. Sementara itu sekarang. Wah. Mereka mencoba untuk mau keluar pelan-pelan. 3.700 ya bedanya. XC-nya udah punya Brute Force. Oh ya walaupun sebenarnya damage ke... Waduh. Kena Lilia. Masih aman, masih aman. Purify-nya juga nggak yang buru-buru ke trigger. Nah tapi udah lumayan nih kerasa. Oke, langsung didorong. Mau tidak mau akankah ada aksi balasan akan langsung dilakukan. Tapi barusan coba lihat apa yang dilakukan oleh Exi. Begitu mengerikan, begitu menyakitkan bahkan. Pluto mendadak lenyap. Ya Stormbeam yang pas banget ya. Menjadi follow up. Bahkan ya itu Pluto yang dari tadi gangguin. Ya udah nggak usah segan-segan makan aja. Karena damage-nya udah mulai kerasa Pak. Iya enak banget nampol dari atas gitu. Yap, Hancur pundak. yap. 4 pemain tersisa untuk Virtus Pro untuk saat ini. Wave minion masih terlalu jauh sih, masih bisa ditahan juga. Tapi sepertinya Boostgate, mereka akan menunggu Lord berikutnya. Coach TZ sepertinya tersenyum di dalam ruang tunggu. Melihat anak-anaknya bermain dengan begitu gemilang. Ya, strategi yang mereka coba untuk maksimalkan juga. Sekarang kembali Obsidia dan munculnya perdana Selena untuk Boostgate kali ini. Udah ada Lightning Trancheon juga. Efek resonate yang pecah dan bahkan Kazue tahu persis kalau dalam keadaan unggul. Dia akan membuat Sky Piercers. Oke. Wind of Nature juga udah ada di tangan RX. Sementara untuk Super Egor kah? Memang sudah selesai dengan Trinity attack speednya. Cuman dari tadi agak berat sih. Sekalinya dia maju, kalau Purify-nya gak tepat dia bisa kena pegang. Entahlah dari apapun itu. Trap-nya bisa kena, bisa gangguin juga. Miskalkulasi dari Blazing Duet. XC-nya juga punya Stormwind. Unbreakable dan bahkan Hand of Bone. Itu yang berbahaya karena dia belum punya Wind of Nature kalau mau 1v1 sama RX. Yap, Bobber sudah punya Lightning Trancheon. Akan agak damage-nya akan cukup tapi barusan kena lagi. Purify. Yang kena-kena ini loh. Tiba-tiba kan mendadak ada kayak serangan-serangan langsung dilakukan gitu. Ya, ini itu juga bahkan kena trigger Purify loh, lumayan banget menjadi informasi buat nantinya kalau misalkan emang mau diinisiasi lagi sama teman-teman dari Boostgate selama 75 detik ke depan juga. Sementara itu Lord yang belum terlalu terburu-buru untuk dieksekusi oleh Boostgate Esports masih menarik ulur dan memancing Virtus Pro untuk melangsungkan adanya team fight harusnya. Yep. Oke. Sementara sekarang mereka langsung berfokus untuk bisa mendapatkan Kara Lord tersebut. Akankah dipaksakan juga oleh pemain dari PP guna untuk bisa masuk ke dalam area terdepan. Kita lihat dari Plutonya, akankah ada satu Tectonic Charge yang mengubah keadaan di mana sekarang? Dari Black Dragon Bomb akan mengusir karena beberapa player itu dia satu orang di bagian belakang. Masih sempat mengeluarkan karena Shadow Kill tapi untuk sekarang XC-nya berhasil diamankan tapi Lordnya belum menjadi milik siapapun. Super Egor-nya down. Lordnya menjadi milik dari Virtus Pro. Dan sekarang Wakternya berjuang sendirian triple kill. Vivi mulai menemukan momentumnya. Itu dia last hit dari Bobber juga yang akhirnya membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari Virtus Pro. Seketika keadaan berbalik, apa yang sudah dipegang oleh Boostgate seakan-akan menghilang kali ini. Ditabrak satu buah base middle turret. Oke, coy, ingat kali ini Selena untuk mode defense bukanlah satu match yang cukup baik. Yap. Wah, tapi ini masih ada Lord. Base turret tengah udah nggak ada. Holy defense udah nggak ada. Dan gimana lagi Boostgate Esports mereka bisa menanggulangi untuk gempuran demi gempuran dari Virtus Pro yang sekarang bakal coba untuk menabrak. Yap. Sementara itu habis Laro kembali connect. Dan Bobber, bahkan sekarang ada Shadow Kill. Pluto masih berputar-putar, bisa menerima sendirian saja damage yang dihasilkan oleh Hayabusa. Ya masih aman ya. Zaur sekarang sudah punya Rose Gold, Meteor dan Bobber. Divine Glaive. Hati-hati Wakter ini bakal kembali dibocorkan pastinya dengan dari Divine Glaive juga. Dua base turret yang hancur di tangan dari Virtus Pro. Ini menjadi titik balik yang begitu mahal sih. Walaupun memang masih belum menjadi convert comeback yang menjanjikan juga. Tapi setidaknya Boostgate yang dari tadi mereka unggul tapi mereka masih belum terlalu buru-buru tadi untuk bisa langsung eksekusi menuju ke arah Lordnya. Mereka terlalu lama tarik ulur dan sampai akhirnya dari XC-nya tadi memegang ke arah 3 pemain. Tapi backline-nya juga diacak-acak. Dipisahin satu sama lain. Tapi Virtus Pro untuk sustain team fight ya mereka jauh lebih bisa menjawab. Ada Bobber punya DPS, Burst juga.
Zaur Egoisnya juga siap dan Super Egorka walaupun gak ada Blazing Duet, basic attack-nya aja juga udah sakit. Sekarang udah punya Wind of Nature dan item selanjutnya harusnya akan menuju ke arah Malefic Gun. Oke. Kita lihat ya seperti apa lagi nanti serangannya. Purify-nya udah standby. Tinggal satu part lagi terakhir. Wah, ini malahan mendadak ya Ul ya. Dengan dua bolong yang kayak begitu nih, tinggal mereka mainin dari wave management ya, kalau emang itu bisa diatur dengan sangat-sangat baik. Waduh, Iya. enak banget mereka nguasain dari Lordnya loh. Kenapa? Karena kan jaraknya jauh nih. Ini ada lane jauhnya yang emang bener-bener bolong. Ya, dan apalagi di sini bawa Klot juga kan yang punya Yap. potensi hal tersebut buat mainin lane jauhnya. Walaupun nanti bakal ada potensi 1v1 sama Kazue. Tapi kan lumayan itu bisa nge-delay lagi Kazue kalau misalkan mau ada kontes di area dari Lordnya. Karena dia yang pegang red ring. Plutonya juga udah kuat nih sekarang untuk bisa menelan banyaknya lele-lele yang dilempar sama Selena kan. Aman. Nih Selena kalau udah mulai kayak gini powernya udah mulai kerasa berkurang Pak. Berat. Udah berat. Defense Selena bukanlah hero yang baik gitu. Iya, agak Nyerang susah. ayo. Sebenarnya konsep awalnya udah oke banget ya buat Busquets ya. Nge-gank ke arah Yuzongnya. Tapi tadi momentum sih. Hati-hati ya. Wah. Tuh ada Coach TZ di depan tuh. Deg-degan dikit. Deg-degan dikit. Banyak sih deg-degan. Oh banyak ya deg-degannya. Nah ini juga player tau Pak, EXP laner. Ada player dari VP pernah main juga di liganya. EXP laner Kerrigan kalau nggak salah namanya. Banyak penonton yang udah hadir juga, deg-degan pastinya. Ini Lord yang akan menjadi penentuan, lane bawahnya masih menjadi sebuah distraksi buat Busquets harusnya. Karena Super Wave Minion yang akan mendorong, ini akan mengganggu. Oke. Ada serangan tadi dari Kazu, cukup membuat kita semua terkaget-kaget dan Titan di-charge jaga konek karena siapapun. Pertempuran akan terpecah sesaat lagi. Ada Blazing Duet dan juga Wind of Nature yang udah langsung dikeluarkan. Tapi baru saja coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Super Egor kalau mundur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Walkernya tidak ada yang connect di tempat yang lain. Kazunya mencoba untuk bisa mengatakan damage. Darahnya tersedot tapi masih bisa selamat. Tidak ada yang tumbang sejauh ini. Pertempuran terakhir begitu mengerikan. Lagi-lagi game kelima terasa sangat-sangat berat perjuangan dari setiap tim yang ada di wildcard. Belum langsung terburu-buru menuju ke arah Lordnya. Ditarik ulur dulu. Tapi sekarang sudah mulai dipegang oleh Busquets. Aduh, kita yang deg-degan juga nih sampai di sini-sini ya Serius, nih. serius. Waduh. Oh nggak di reset? Oke, nggak di reset. Waktu. Apa yang akan terjadi? Ada Black. Dan kalau mobil berbeda, namun untuk sekarang. Blazing Duet. X-nya bermaju bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama. Coba lihat RX-nya langsung saja mengunci karena satu play di mana Bombernya tadi masih sempat. Untuk bisa kabur Shadow Kill-nya, damage-nya terbagi. Namun sekarang Phantom Shuriken. Hampir saja. What happened? Dan bad cut down. Dua tukar dua. Dan wah ini benar-benar dakdikduk serius terasa sekali. Di mana Busquets mereka masih ke distract dengan hadirnya Super Wave Minion yang mendorong terus-menerus menghantui base mereka Pak. Ya ini dia, ini keuntungan yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh VP. Kenapa? Karena lane jauhnya ini bisa diantar terus loh Wave Minion. Wah tapi udah dicicil sama RX. RX punya Hats Claw. Ya. Dia bisa pegangin Lordnya. Oke, cuman Zoregois juga udah mulai mendekat. Ini masalahnya, Zoregois pemilik Retribution. Zoregois bisa mengamankan diri dengan sangat cepat. Tapi Bobber harus mundur sedikit. Ada Super Egorka, apa yang akan terjadi? Tapi barusan ada satu Purify udah langsung dikeluarkan. Bahkan dengan Wind of Nature-nya menjadi sebuah serangan yang sia-sia dilakukan oleh Pipi. Wow, Bobber, Super Egorka hilang. Lord kali ini dipegang oleh Busquets. Dan bahkan lane bawah udah mulai dipegang juga oleh Identity. Dan apakah ini menjadi sebuah harapan untuk Busquets bisa melaju ke Swiss Stage? Waduh. Wow. Permainan luar biasa. The best wildcard in M Series. Mana tepuk tangannya? Seru. Let's go, lanjutkan 40. Aul. Masih ada 20 detik lagi, tapi apa yang akan terjadi? Karena barusan coba lihat. Ini dia yang dilakukan oleh Exi. Begitu berpengaruh, begitu mengerikan. Seperti yang Colsizer di ujung sana juga sudah mulai berteriak, sudah mulai berdiri dan juga menyaksikan bagaimana anak didiknya bisa menembus ke Swiss Stage. Tapi tidak untuk sekarang karena masih ada pertahanan yang bisa dilakukan. Bahkan sekarang Bobber sudah mulai hadir. Hanya ada 3 player dari PB yang bisa mempertahankan lagi karena satu base utamanya dan Lordnya pun masih dicicil habis-habisan. Kazu masih gagal mendekat dan game masih berlanjut. Fierce